Bagaimana supaya affiliate marketing cepat closing supaya jadi 10 juta buat Anda. Jadi video ini buat Anda, bukan buat saya, karena saya udah lewatin angka tersebut. Milestone saya berikutnya adalah mungkin di 1 miliar atau 10 miliar. Nah, jadi prinsipnya adalah, banyak orang yang tidak sadar bahwa kenapa kok sebuah produk itu tidak bisa langsung closing seketika itu juga. Dan ini ternyata menyangkut 99% orang di luar sana yang menjadi prospek mereka. Jadi 99% ini tidak beli. Nah, jadi ini bukan penyakit dari Anda saja, bukan ini adalah sebuah kegagalan yang terus-menerus terjadi pada saya, Pak, gitu ya. Dan Anda nggak boleh ngomong itu, justru itu merusak mindset Anda. Anda harus mulai mengatakan bahwa, oh ya, memang hanya ada 1%, ini secara statistik mengatakan bahwa yang akan langsung beli, ya, langsung beli di saat itu juga sebuah produk. Dan 99% orang lainnya, mereka akan mengatakan, nanti dulu, saya lihat-lihat, saya butuh data, saya butuh tanya istri, saya butuh mempertimbangkan keuangan saya butuh ini, saya butuh itu, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, yang perlu Anda ketahui adalah, dalam hal urusan closing, atau membuat orang segera transfer, itu ada beberapa yang perlu Anda perhatikan. Dan saya mau buka-bukaan sama Anda, karena ini sebuah rahasia yang sebetulnya hanya segelintir orang yang tahu. Mereka-mereka yang tahu ini adalah mereka-mereka yang biasa memang berhadapan langsung dengan customer, dengan klien, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, saya yang aslinya bukan orang sales, bukan orang marketing, tidak pernah ketemu dengan orang secara langsung, sukanya ya cuma di belakang komputer aja gitu ya. Itu sulit ketika harus ketemu dengan orang. Sulit ketika harus ngobrol dengan orang asing, atau bahkan membuat mereka menyerahkan isi dompet mereka buat beli produk saya. Itu kayaknya kejam gitu ya. Karena saya bingung gitu. Saya tahu ada profit yang saya akan dapat ketika mereka beli ini, dan saya merasa itu tidak adil. Tetapi ternyata dunia bekerja dengan cara tersebut. Profit yang saya dapat itu adalah bagian dari value yang akan mereka terima ketika mereka membeli produk tersebut. Misalnya, kenapa kok sebuah kasur harganya sampai 40 juta, 50 juta? Ya, profitnya besar, ya, katakanlah bisa di puluhan juta juga. Nah, yang mereka beli sebetulnya adalah mungkin layanan after sales. Ada bisa servis, diantar, nyaman, sehat, jangka panjang, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ketika harga sebuah produk 10 juta, biasanya value-nya itu bisa di 50 juta, bisa di 100 juta. Nah, jadi Anda jangan kecil hati ketika merasa bahwa, wah, saya bisa terima komisi sampai 5 juta rupiah nih kalau ada penjualan. Yes, kenyataannya memang begitu, dan value yang mereka terima lebih besar lagi daripada itu. Dan kalau misalnya mereka beli gara-gara Anda, berarti sebetulnya yang mereka harapkan adalah adanya hubungan berkelanjutan. Mungkin jadi teman, mungkin bisa beli lagi dari Anda, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, sekarang permainannya adalah tentang bagaimana sih sebetulnya Pak membuat orang bisa langsung beli? Ya, 1% ini loh, kita mau naikin. Mereka yang langsung beli ini kan cuma 1%. Nah, bagaimana caranya mengubah 99% ini supaya kemudian mereka mau beli? Nah, ini adalah game pertama yang akan saya bagikan kepada Anda, dan ada beberapa poin lain yang saya mau kasih kepada Anda. Poin pertama adalah tentang, wow, ternyata papan tulisnya masih belum berhasil saya bersihkan. Kemarin saya pakai buat tempel kertas soalnya, jadi yang ngecap. Wish, nggak bisa hilang juga. Oke, apa-apa ya, nanti saya akan coba bersihkan dengan cara yang berbeda. Oke, nah pada prinsipnya adalah, kalau seumpama Anda melihat orang kenapa kok 99% tidak beli, itu artinya karena mereka belum siap. Ya, saat itu mereka belum siap. Nah, kalau misalnya mereka belum siap, yang perlu Anda lakukan adalah siapkan mereka. Ya, siapkan mereka. Caranya gimana, Pak? Nah, ini yang menjadi kendala bagi sebagian besar orang. Kebanyakan dari mereka ketika mau jualan sesuatu, biasanya kan dari sosmed. Betul ya? Terus kemudian arahkan kemana? Ke web, bisa biasanya. Baru mereka beli. Ya, transfer, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kalau seumpama tidak ada yang beli, Anda tahu nggak bahwa di sini itu ada orang yang klik? Nah loh, ternyata
pengakuan jujur dari sebagian besar orang mengatakan bahwa, bahkan teman-teman saya motivator, pengusaha sukses dan lain sebagainya, yang ya mereka mungkin belum terlalu ngerti apa itu internet gitu ya. Mereka bilang nggak tahu ini siapa yang klik, ya. Sehingga mereka ketika nggak ada yang beli ya mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Padahal ternyata kenyataannya ketika saya coba untuk mencari tahu di dalamnya seperti apa, ternyata cukup banyak orang yang klik. Tapi kembali ya cuma 1% yang langsung beli. Nah, masalahnya orang-orang yang klik di sini itu hilang. Tidak ada wujudnya mereka. Mereka cuma klik. Siapa yang tahu saya klik berapa kali sebuah website? Siapa yang tahu saya udah buka toko online Anda, terus kemudian saya nggak jadi beli? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, maka dari itu, yang perlu kita siapkan di sini adalah bagaimana caranya Anda bisa membuat mereka siap lewat sebuah strategi yang kita sering sebut follow up. Langsung to the point saya mau ngomong kepada Anda. Jadi, follow up ini tujuannya adalah untuk membuat mereka jadi tahu apa produk Anda. Ingat produk Anda. Dan yang paling penting adalah nanti pada akhirnya belinya dari Anda. Ya, karena banyak sekali produk di luar sana yang saya sering bilang nih, jangan ambil produk yang sembarang orang bisa jual. Karena kalau seumpama mereka kemudian tertarik dengan produk tersebut dan mereka pada hari itu mereka mau beli, mereka akan beli di nggak tahu dari siapa. Kalau seumpama semua orang bisa jual, betul ya? Mereka akan fokus kepada siapa harga termurah, udah itu aja. Nah, kalau seumpama ternyata bisa belinya hanya dari link tertentu, hanya dari toko tertentu, mereka akan mulai membandingkan, bukan hanya masalah harga, tetapi apakah saya bisa dapat servis lebih baik. Misalnya, kenapa orang-orang beli dari saya? Saya banyak bertanya kepada mereka, dan rata-rata mengatakan seperti ini, Pak, terima kasih, saya beli karena saya melihat banyak sekali konten-konten edukasi yang Pak Kris berikan, dan kemudian saya merasa terbantu dari situ. Ya, dan saya lihat kalau seumpama saya ambil dari Pak Kris, saya sudah dapat banyak sekali dan saya ingin lanjut nih, ingin lebih dekat misalnya, ingin dapat mentoring misalnya, ingin lanjut ke step berikutnya misalnya, ingin bangun bisnis bareng misalnya, ingin jadi partner bisnis saya misalnya, ya, itu contohnya aja. Nah, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk beli. Padahal harganya, misalnya harganya ya sama-sama 1 juta rupiah. Atau harganya sama-sama 3 juta, kenapa nggak beli dari yang lain? Kenapa belinya di sini? Gitu ya. Kenapa kemudian mereka lihat deskripsi dari video-video saya dan kemudian membuka satu persatu, yang mana saya tahu mereka buka apa enggak gitu ya. Terus kemudian mereka ya beli, begitu aja. Ya. Karena apa? Karena saya melakukan follow up. Lewat apa? Follow up-nya bisa jadi Anda lewat konten. Ya. Nah, misalnya adalah konten-konten video. Misalnya adalah lewat postingan-postingan Anda di sosial media, lewat story Anda, lewat highlight Anda, lewat WhatsApp Anda. Ya, WhatsApp. Nah, gini aja lah. Ya. Misalnya jadi kalau seumpama ada mereka yang beli, terus kemudian Anda mau WhatsApp, bagaimana caranya? Nah, ini yang menarik nih. Ya, saya nanti akan bahas di poin berikutnya. Bagaimana caranya supaya Anda bisa follow up mereka nih. Karena kalau nggak ada yang bisa di follow up, orang-orang itu ingat, mereka nggak langsung beli. Ya, bagaimana cara membuat follow up supaya ini bisa menghasilkan uang secara otomatis buat Anda? Kita akan bahas, ya. Saya coba untuk hapus ini sebentar. Nah, jadi permainannya ada di sini. Kalau seumpama Anda tahu bahwa, oh ternyata Pak, tidak semua orang kemudian tertarik untuk langsung beli. Nah, Anda tinggal siapkan. Oke, apa yang kemudian bisa mulai membuat mereka membeli produk ini? Ya, itu menjadi sebuah pertanyaan yang menarik nih. Wow, ternyata tidak bisa hilang. Oke, lanjut ya. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan ketika Anda mau bermain di level follow up, ya, masih basah. Basah banget ternyata dia. Coba kita keringkan dikit. Nah, ternyata yang perlu Anda siapkan adalah Anda bisa mulai menangkap data mereka. Nah, data ini maksudnya gimana? Misalnya ya, ada orang-orang tertarik dalam konten Anda bisa minta mereka untuk pertama, komen. Kalau seumpama ini ada bermain di Instagram, Anda gampang banget nih bisa DM mereka. Nah, ini tujuannya nih. Ya, Anda bisa DM kepada mereka. Tujuannya adalah, oh saya tahu, Budi tertarik, Andi tertarik, Chris tertarik, dan seterusnya. Kalau seumpama langsung kita arahkan ke website, kita nggak tahu alien mana yang sudah klik link tersebut, ya. Tapi kalau seumpama Anda bisa dapat data mereka, Anda bisa DM, kita mulai melakukan follow up di sini. Nah, itu ya. Sehingga orang ketika di follow up 2 kali,
chance belinya naik jadi 5%. Di follow up 3 kali naik jadi 15%. Di follow up 4 kali, 5 kali jadi 50% lebih. Anda bayangkan. Dengan itu, berarti Anda bisa misalnya dapat 100 orang. Tadinya yang beli cuma 1, tiba-tiba yang beli bisa jadi 10. Ini banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Ya. Oh Pak, tapi itu sedikit gitu ya yang beli. Iya, Anda kan tentu saja meningkatkan terus orang 100 ini. Nggak mungkin kan 100 terus-menerus Anda andalkan mereka. Anda pasti kan berusaha untuk mencari customer baru dan seterusnya. Ya. Nah, artinya kalau seumpama dari 1%, kita naikkan jadi 10%, bahkan bisa misalnya jadi 20%, atau 50%, ini adalah sebuah peningkatan penjualan yang gede banget buat Anda. Ya. Nah, cara pertama adalah kita bisa andalkan komen. Kita minta mereka untuk komen. Cara kedua adalah, saya biasanya minta data mereka adalah dengan cara isi form. Isi form yang isinya adalah nama, email, WhatsApp. Contohnya seperti itu. Dan kita sering sebut ini sebagai opt-in di internet. Ya. Jadi ini adalah form buku tamu. Dan Anda udah sering ketemu ini. Misalnya Anda pergi ke restoran. Sekarang pesannya semua lewat QR. Mereka mintanya buku menu makanan sudah nggak ada dicetak secara fisik. Mereka mulai pakai online, ya. Mereka mulai pakai katalog elektronik. Di mana kalau Anda mau pesan, Anda harus masukin data diri Anda terlebih dahulu. Tujuannya ini sebetulnya buat apa? Mereka bisa SMS ke Anda, mereka bisa WhatsApp ke Anda, mereka bisa add email Anda untuk kemudian mereka kasih follow up, kasih menu-menu terbaru, dan lain sebagainya. Nah, Anda coba bayangkan, ini sudah dilakukan, dan yang melakukan adalah biasanya bisnis-bisnis besar. Kenapa begitu? Karena bagaimana caranya Pak saya membangun sistem SMS gitu ya? Susah banget. Nah, oleh karena itu yang gampang-gampang aja. Kalau semua ada orang mau tertarik, mau beli, DM dulu. Anda dari DM kan Anda dapat list manusia-manusianya siapa aja. Betul ya? Lalu mereka kalau memang masih tertarik lagi, Anda minta mereka untuk masuk ke misalnya adalah grup WhatsApp. Mereka minta masuk ke, bilangnya gini, Pak, kami ada beberapa paket yang kurang lebih cocok dengan Anda, ya, dan kami nggak bisa kirim itu di sini. Boleh nggak kalau saya kirim itu ke WhatsApp Anda, supaya nanti chattingnya bisa lebih cepat, lebih fast respon, dan lain sebagainya. Who knows, kita butuh telepon, kita butuh data, dan lain sebagainya. Misalnya gitu ya. Oh ya, boleh. Tolong kirimkan aja ke WhatsApp saya, ya. Nomornya ini. Anda dapat nomor WhatsApp mereka. Sesimpel itu sebetulnya, ya. Itu bisa. Bisa banget. Nah, oleh karena itu, Anda mulai melakukan follow up. Dan Anda mulai membangun sistem ini secara sangat sederhana. Ini sederhana banget. Nah, tinggal bagaimana cara menambah orang-orang ini, Pak, supaya mereka semakin hari bukan cuma 100, bukan cuma 200, ya. Saya pada prinsipnya suka banget ngomongin tentang, saya punya sebuah pohon, ya. Saya tulis sini. Pohon mangga, pohon rambutan, ada pohon sirsak di rumah saya di Solo. Yang mana dulu ketika pertama kali kita tanam, itu kita dapat buahnya itu mungkin cuma ya 10-20 biji lah. Ini kita ngomongin rambutan ya. Mangga juga ada. Buahnya ya nggak sampai 5 lah. Itu tahun pertama ketika dia mulai berbuah. Ya, Anda bayangkan. Dikit nggak? Wah, kayaknya orang tiap kali datang itu mencibir. Ya, kenapa begitu? Karena dia bilang, udah setahun dirawat, dikasih pupuk, dikasih obat, disiram, dan lain sebagainya. Buahnya cuma 5. Ngomongnya gitu, ya kan? Sampai telan ludah karena gak ada pejatah. Nah, lantas kemudian tahun berikutnya Anda tahu, dari 5 jadi 50. Tahun berikutnya lagi dari 50 jadi 500 biji. Sampai akhirnya setiap tahun mereka sudah nggak mampu makan. Mereka bilang, aku sudah ampun, tolong jangan kasih mangga lagi. Ya, tiap tahun kita makan mangga ini udah angkat tangan lah, gitu ya. Sampai mereka udah terima tuh mereka kasih lagi kepada orang lain, ke tetangga misalnya gitu ya. Nah, Anda bayangkan, hari ini yang perlu Anda bangun di dalam bisnis adalah sebuah sistem yang sama seperti pohon. Yang kalau hari ini Anda bangun, mungkin Anda belum bisa lihat hasilnya. Yang kalau hari ini Anda terima hasilnya mungkin baru 5 biji. Tapi tahun depan Anda bisa terima 10 biji, 50 biji, 100 biji mangga berikutnya. Ya, itu bagaimana caranya? Nah, saran saya Anda mulai bikin konten video. Ketika Anda mulai buat konten video, Anda akan tahu bahwa
oh ternyata video-video saya tuh semakin lama yang nonton semakin banyak, apalagi di YouTube. Mungkin awalnya yang buahnya cuma 5, cuma 10, gak apa. Terusin aja, ya. Karena videonya semakin lama semakin orang nonton, semakin banyak orang yang melihat. Dan dari situ, setiap hari bukan tidak mungkin Anda bisa mendapatkan 100-200 prospek. Ya, bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Bahkan setiap hari bisa ribuan orang nonton video Anda, dan itu banyak sekali. Anda bayangkan kalau setiap hari ada 500.000 orang, 10.000 orang nonton video Anda. Banyak banget. Dan kalau Anda udah bisa bikin video, Anda tinggal iklanin aja. Mau capai 100.000 orang nonton itu cepat sekali. Very easy. Ya, sangat mudah. Nah, jadi itu prinsipnya. Sekarang, cara yang kedua, ya, kita akan bahas setelah Anda mulai membangun sistem, ya, Anda mulai membangun yang namanya citra diri. Nah, saya mau cerita ini kepada Anda agak dalam tentang citra diri. Jadi, banyak orang di internet hari ini merasa bahwa pembeli mereka itu adalah orang-orang yang memang layak untuk saya juali. Ya udah, hubungan saya ya kamu beli udah selesai putus. Aku nggak peduli dengan kamu gitu ya. Pokoknya saya maunya beli dan jual selesai. Ya itu jual beli, itu bukan bisnis. Kalau kita bangun bisnis, yang perlu Anda bangun adalah hubungan jangka panjang. Ya, LTR, long term relationship. Nah, itulah hubungan jangka panjang. Nah, bukan hubungan jarak jauh gitu ya. Nah, sehingga Anda di sini posisinya adalah misalnya saya sebut nama saya di sini Chris gitu ya. Dan katakanlah Anda di sini Budi misalnya. Nah, Anda sebagai apa di sini posisinya? Ya, sorry ternyata papannya hitam banget. Saya baru sadar. It's okay, Anda perhatikan saya ngomong. Saya Chris di sini posisinya adalah orang yang mau bantu. Bantu apa gitu ya? Nah kalau misalnya Anda jualannya makanan, saya mau bantu orang-orang supaya mereka nggak perlu mikir lagi besok resepnya apa yang mau kita masak, ya. Karena ibu-ibu tuh setiap hari stres mau masak apa, mau masak apa, mau masak apa. Tiap hari nyuci terus laundry datang, ya kan? Tiap hari masak terus catering datang. Udah gitu aja beres. Ya, nggak perlu kemudian kita meninggikan ego bahwa setiap wanita harus bisa memasak. Dan itu adalah sebuah kewajiban ibu-ibu di rumah. Gitu ya. Ya kalau mereka lagi stres, mereka lagi capek, mungkin badannya lagi nggak enak dan lain sebagainya. Udahlah. Ya, nomor sekian kan itu. Kita kejar bahagianya dulu. Ya, nah, itu prinsipnya. Jadi kalau seumpama Anda hari ini bisa datang dan membantu mereka, Anda coba lihat posisi Anda dalam membantu itu yang seperti apa. Ya, misalnya nih, kita bicara konten yang saya lagi promosikan kepada Anda hari ini tentang affiliate marketing. Bahwa Anda bisa mulai dapat duit dari internet tanpa Anda harus ribet bangun ini, bangun itu, dan lain sebagainya. Anda bisa mulai dari affiliate marketing. Ya, gimana caranya? Nah, simple. Saya bisa bantu Anda dengan, pertama, cara kerjanya. Saya tunjukin nih, misalnya ya, dalam salah satu produk affiliate, yang mana Anda bisa pelajari di situ, di mana isinya ini adalah tentang training apa itu affiliate marketing, ya namanya KDAM. Nah, di dalam KDAM itu ketika Anda bergabung, Anda langsung akan dapat sekolahnya untuk Anda belajar apa itu affiliate marketing. Lalu kemudian Anda akan sekaligus mendapatkan komisi di angka 50% ketika ada penjualan. Jadi komisi Anda udah langsung naik jadi 50%. Nah, ini kalau seumpama Anda ambil yang berbayar. Kalau Anda nggak mau ambil yang berbayar, it's okay. Anda cek aja di deskripsi, ada panduannya di situ. Cek yang tombol paling bawah. Ya, buka linknya, terus cek tombol yang paling bawah. Ada pilihan untuk Anda bergabung secara gratis. Ya, Anda tetap bisa jadi affiliate. Di mana komisi Anda, ya tentu saja lebih kecil, 20% ketika ada penjualan. Ya, tapi masih oke. 20% kan gede banget gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang, apa yang saya bisa bantu Anda untuk ketika Anda masuk ke level tersebut? Konten-konten saya harusnya seperti apa gitu ya. Nah, caranya simple. Mulai dari konten-konten, oh bisa promosi affiliate dengan cara seperti ini toh. Oh, bagaimana cara saya bisa meningkatkan closing kepada orang-orang toh. Nah, pertanyaan Anda mungkin begini. Pak, saya ini kan nggak ngerti apa itu affiliate. Saya tuh nggak ngerti bagaimana cara penjualan. Saya tuh nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, dan lain sebagainya. Banyak lah nggak ngertinya, Pak. Gitu ya. Namanya juga baru mulai sebagai seorang affiliate, baru mau mulai bisnis sendiri. Katakanlah saya PNS,
saya mungkin profesional, saya udah sekian tahun jadi karyawan, gitu ya. Saya ini cuma di bengkel aja, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Nah, prinsipnya gini, Bapak Ibu. Anda coba berikan kepada mereka sesuatu yang Anda dapat dari video-video saya. Sesimpel itu aja. Oh, berarti kalau misalnya mau bangun affiliate, mulai dari sistem, mulai dari membangun citra diri, mau membantu orang-orang. Oh, mulai dengan kasih tahu kepada mereka bahwa memang orang itu kalau misalnya mau ambil sesuatu, nggak langsung mereka beli, misalnya gitu ya. Itu Anda bisa jadikan konten. Anda bagikan kepada mereka dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video animasi Canva misalnya. Sesimpel itu. Terus kemudian, itu udah bisa jadi konten belum? Bisa. Tinggal Anda infokan kepada mereka konten tersebut ketika Anda udah selesai bikin. Ya. Jadi, ketika misalnya orang-orang udah mulai tahu cara kerjanya, terus kemudian mereka tertarik dengan apa itu affiliate, dan mereka mulai ambil KDAM misalnya, nah, itu prosesnya. Ya, saya sudah membantu mereka untuk tahu, terus kemudian mereka akan mulai mempelajari, mereka mulai praktek, tinggal make money, dan seterusnya. Jadi, KDM ini bukan cuma tempat untuk Anda sekolah belajar, tapi Anda juga bisa magang, karena bisa make money dari situ. Nah, cara kerjanya ini saya kasih tahu nih, saya bantu. Saya kasih tahu kepada mereka. Ya, terus cara kerja ada apa lagi? Misalnya tentang posting, bisa juga tentang DM, tadi saya sudah infokan kepada Anda. Atau kebetulan KDM itu ada free ebook. Ya, free ebook. Jadi e-book itu kan artinya adalah buku elektronik yang mengajarkan kepada orang-orang tentang bagaimana caranya mulai melakukan affiliate marketing. Apa yang harus mereka lakukan dari awal dan lain sebagainya, ya. Dan kalau seumpama mereka tertarik, mereka bisa download secara gratis. Ini enak banget. Kenapa Anda nggak perlu ribet bikin? Dan ketika ada orang download e-book tersebut, Anda dapat database. Anda dapat info, Anda akan dapat email bahwa ada prospek bernama A gitu ya, Andi misalnya, mereka download. Anda tinggal follow up aja dan seterusnya. Sesimpel itu. Dan kalau Anda mau WhatsApp mereka, Anda tinggal pindahkan kontak mereka ke Excel, Anda chat satu persatu via WhatsApp. Sesimpel itu, dan saya melakukan itu. Ya, nah, jadi bagaimana caranya, prinsipnya untuk Anda bisa cepat closing? Saya akan rangkum kepada Anda, kita rekap singkat. Pertama, Anda harus ingat tidak semua orang itu langsung beli. Ya, dan biasanya setelah mereka tertarik untuk beli, itu biasanya beli dari orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu, Anda mulai bangun follow up kepada mereka, sehingga mereka terus-menerus ingat siapa Anda. Dan menariknya, di dalam beberapa sistem affiliate marketing, ada yang namanya cookie, yang kalau seumpama Anda klik dari link saya, Anda akan tahu bahwa, ini tadinya saya dari Pak Kris, misalnya gitu. Atau misalnya Anda namanya Andi gitu ya, Anda sebar kepada teman-teman Anda, Pak Andi, ya, Anda Pak Andi, Anda sebar ke Budi, ke Charlie, dan lain sebagainya. Budi dan Charlie akan dapat cookie dari Andi, dari Anda Pak Andi, ya. Sehingga kalau seumpama mereka nanti di hari kemudian mereka baru mau beli, cookie-nya masih tetap di Anda. Mereka akan terlihat di sistem bahwa, ini referensinya dari Andi. Itu enak banget kalau ada sistem kayak gitu, dan itu Anda udah bisa dapatkan dalam KDAM, ya. Langsung udah ada. Nah, yang kedua adalah, untuk membangun sistem follow up, Anda perlu mulai membangun sebuah sistemnya tadi saya sudah sebut. Nah, caranya gimana? Gampang. Mulai dapatkan database mereka. Mulai melakukan follow up kepada mereka. Misalnya lewat Telegram, lewat grup WhatsApp, lewat DM Instagram, dan lain sebagainya. Bisa, ya. Tapi Pak, kalau saya masih melakukan itu, apakah itu sistem? Ya, sistem itu awalnya kita mulai dengan sesuatu yang manual. Baru kemudian kita mulai bisa ketemu yang otomatis. Lebih asik nanti berikutnya, ya. Tapi mulai dari awal kita lakukan itu secara manual, supaya Anda tahu dinamikanya, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah Anda mulai bangun citra diri mereka. Citra diri kepada prospek, kepada audiens, bahwa Anda ingin bantu mereka. Anda itu bukan cuma sekedar ingin mereka beli produk Anda, bukan cuma sekedar supaya baju Anda laku dan lain sebagainya. Anda pengen kasih tahu, bajuku ini bagus, kering, dan lain sebagainya, gimana cara rawatnya, gimana cara setrikanya, dan lain sebagainya. Kasih tahu lah. Minimal supaya setelah mereka beli, mereka dapat gambaran itu. Atau misalnya, lewat KDAM, Anda udah nggak perlu ribet cari produk, Anda udah bisa dapat komisi 50%, dan itu gede banget, Rp200.000 gitu ya, per penjualan. Dan apakah itu nanti bisa closing apa enggak? Ya, tergantung Anda melakukan ini apa enggak. Ya, prinsipnya itu. Nah, jadi sekarang, saya mau tanya nih, apa manfaat terbesar yang Anda dapat dari video ini? Kalau Anda dapat sesuatu, Anda bisa tulis di komen supaya kita bisa saling sharing. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah nonton dari awal sampai akhir.
Saya Kristul Teru, sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda.